terpercaya. ...83 CPNS dinyatakan sah sebagai orang asli Papua. Bulog siap dukung program makan bergizi gratis. Pantai Dela Tambrau, surga baru peselancar. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Ica Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Saudara, Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melakukan verifikasi akhir pembuktian keaslian 86 calon pegawai negeri sipil Provinsi Papua Barat Daya yang dituding bukan orang asli Papua. Verifikasi akhir berkas 86 calon pegawai negeri sipil Provinsi Papua Barat Daya terkait keaslian sebagai orang asli Papua dilakukan dengan meminta keterangan langsung dari lembaga adat yang memberikan surat rekomendasi. Di mana berdasarkan hasil verifikasi akhir dari 86 orang, hanya 83 calon pegawai negeri sipil Provinsi Papua Barat Daya yang dinyatakan sah merupakan orang asli Papua, dilihat dari garis keturunan orang tua maupun nenek dan kakek. Sedangkan 3 nama lainnya tidak memenuhi syarat keaslian sebagai orang asli Papua. Ya, ada yang dua-duanya Papua, mama papa Papua, tapi ada juga yang lain, ada yang mamanya Papua atau bapaknya Papua. Nah, kemudian ada juga yang garis keturunan karena punya tete nenek itu orang asli Papua. Dan itu kita yang klasifikasi ketiga itu kita tidak bisa tolak. Ya, kita tidak bisa menolak karena mereka juga punya hak yang sama sebagai orang asli Papua karena lahirnya mama atau orang tua mereka dari tete nenek tadi itu. Selanjutnya hasil verifikasi ini diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat Daya dan kemudian dibawa kepada Menpan untuk mengikuti proses selanjutnya. Akan buat berita acara dan ditandatangani oleh lembaga-lembaga yang punya kewenangan yang hadir, yaitu MRP, DPR maupun pemerintah. Kami akan membawa hasil ini bawa ke Menpan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Panitia seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Daya, umumkan 27 nama calon anggota yang lolos verifikasi dan validasi dokumen persyaratan melalui mekanisme pengangkatan masa jabatan 2024-2029. 27 nama yang lolos seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Daya, di antaranya dari daerah pengangkatan Kota Sorong, Matias Frederick Komegi, Yermia Osok, Meliana Osok, Efraim Malibela, Selviana Kalami, dan Yohanis Sarles Ulimpa. Dari daerah pengangkatan Kabupaten Sorong, Max Manuel Yekwam, Lewi Satrafle, Bernike Susana Kalami, Cornelius Usili, Kartens I.O. Malibela, dan Kepas Kalasuat. Dari daerah pengangkatan Kabupaten Raja Ampat, Yulianus Tebu, Muhyiddin Umalelen, Frankie Umpain, Maria Rosalina Gaman, Ludia Esther Mentansan, dan Robert George Julius Wanma.
Dari daerah pengangkatan Kabupaten Sorong Selatan, George Karel de Daida, Yehuda Boltal, dan Yopi Saflembolo. Dari daerah pengangkatan Kabupaten Tambrau, Thomas Gewap, Yeremia Sie Sedik, dan Simon Petrus Baru. Kemudian dari Kabupaten Maibrat, Elimas Bosawer, Virginus Senau Air Turot, dan Maria Citmau. Nama-nama yang diumumkan kemudian akan mengikuti seleksi lanjutan pada Senin 13 Januari hingga Selasa 14 Januari 2025. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Guna mencegah wabah penyakit mulut dan kuku di Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Pertanian Pangan Perikanan dan Kelautan bersama dengan Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Sorong melaksanakan monitoring ke sejumlah peternak untuk memastikan tidak mewabahnya PMK di Provinsi Papua Barat Daya. Hingga saat ini Provinsi Papua Barat Daya masih zona hijau penyakit mulut dan kuku. Hal ini berdasarkan hasil monitoring Dinas Pertanian Pangan, Perikanan, dan Kelautan pada sejumlah ternak di 5 kabupaten dan 1 kota. Di mana dalam pengamatan kali ini, di peternak Ika Mandiri Kota Sorong, ternak sapi yang ada mendapatkan vitamin dan obat cacing. Bahkan, hewan yang ditemukan mengalami sakit kulit langsung mendapatkan penanganan oleh dokter hewan. Selain di Kota Sorong, sebelumnya Dinas Pertanian Pangan, Perikanan, dan Kelautan bersama Kodim 1807 telah melakukan monitoring penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Sorong Selatan dan selanjutnya di Kabupaten Sorong. Hal ini perlu dicegah sejak dini agar tidak mewabah di Papua Barat Daya. Sejauh ini kami kemarin dari Sorong Selatan juga dan juga Kabupaten Sorong, kami melihat ternak sapi pada umumnya di sana dalam kondisi baik dan masih bebas penyakit mulut dan kuku. Dan kami juga melaksanakan koordinasi dengan Dinas Teknis Kabupaten Kota dan juga karantina untuk melaksanakan pengawasan dan juga peningkatan kewaspadaan karena kita tahu bahwa penyakit mulut dan kuku sudah sampai di Sulawesi. Sementara itu, para peternak sendiri mengaku sejauh ini belum ada keluhan terkait penyakit mulut dan kuku dari hewannya. Untuk pencegahan dilakukan pemberian makan dan pembersihan kandang secara rutin, serta melaporkan pada dinas terkait jika ditemukan adanya gejala PMK. Yang penting kita optimis, kandangnya kita kasih bersih, dari makanan, dari minumannya kita kasih bersih, insya Allah penyakit itu tidak akan datang. Dihimbau kepada seluruh peternak di Papua Barat Daya, pemerintah daerah setempat akan terus melakukan sosialisasi terkait wabah PMK kepada para peternak, agar dapat membantu petugas yang terbatas untuk melakukan pencegahan. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Bulog siap dukung program makan bergizi gratis. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, Bulog Subdivre Cabang Sorong siap mendukung program makan bergizi gratis pada 3 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk mendukung program makan bergizi gratis, kantor Bulog Cabang Sorong siapkan jenis beras kualitas premium dengan jumlah stok saat ini mencapai 83 ton. Yang dirasa cukup untuk beberapa bulan ke depan. Bulog Cabang Sorong memiliki stok beras sejumlah 7.889 ton yang ketahanannya bisa mencapai 9 hingga 7 bulan ke depan. Kepala Bulog Sorong menyampaikan sampai saat ini masih menunggu koordinasi kapan akan dilibatkan untuk program makan bergizi gratis di 3 kabupaten dan 1 kota.
Makan bergizi gratis. Nah, itu kami menyediakannya bukan beras medium tetapi beras premium. Beras premium yang kami miliki saat ini stoknya berjumlah 83 ton. Dan itu saya rasa cukup untuk beberapa bulan ke depan. Nah, hanya kepastiannya nanti kami tinggal menunggu apakah selanjutnya tetap kami yang akan memasok persediaan untuk kegiatan program ini atau dari tempat lain, tapi pada dasarnya Bulog Kantor Cabang Sorong siap mensukseskan, siap untuk kalau ditunjuk sebagai pemasok dalam program makanan bergizi gratis ini. Melihat ketahanan stok beras Bulog saat ini, tentunya dapat juga mendukung program bantuan pangan nasional. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kantor sementara Polda Papua Barat Daya resmi beroperasi pasca dibuka selubung papan nama pada Rabu 8 Januari 2024. Sambil berjalan memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kapolda juga berkomitmen akan melakukan pembenahan pada gedung sementara ini. Polda Papua Barat Daya resmi mulai berkantor di eks-gedung Fakultas Pertambangan Unipa, Distrik Aimas, kilometer 21, Kabupaten Sorong, di atas lahan seluas 16.222 meter persegi. Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo mengatakan, sambil menunggu pembangunan Mapolda yang baru, kantor Polda Papua Barat Daya sementara melakukan pelayanan di eks-gedung Fakultas Pertambangan Unipa. Terkait kelengkapan personil, dalam waktu dekat akan segera dilantik untuk mengisi jabatan di Polda Papua Barat Daya. Bapak Kapolri juga sudah memberikan personil-personilnya untuk dikirim mendampingi saya sebagai Direktur maupun Karo. Rencananya minggu depan mereka akan saya lantik. Jadi minggu depan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, tanggal 15 mereka akan saya lantik, saya kukuhkan. Dan tentunya setelah itu ya sambil berjalan kami memenuhi beberapa kekurangan dari bangunan yang ada atau melengkapi lah kurang lebih seperti itu. Tapi kini sudah mulai bisa operasional. Peminjaman gedung eks Fakultas Pertambangan milik pemerintah Kabupaten Sorong ini juga berdasarkan diskusi bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Peduli akan lingkungan, Persaudaraan Pemuda Papua Barat Daya dari Pulau Dom gelar aksi bersih-bersih sampah, sekaligus menjaga Pulau Dom sebagai tempat bersejarah dari ancaman kerusakan lingkungan. Dengan memegang masing-masing satu kantong plastik, pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Persaudaraan Pemuda Papua Barat Daya dari Pulau Dom menyisir sampah yang ada di lingkungan masyarakat pada Sabtu pagi. Kegiatan ini bertujuan agar mengajak pemuda untuk peduli lingkungan, sekaligus mengingatkan bahwa Pulau Dom merupakan pulau bersejarah yang harus dijaga. Yang mana kita tahu Pulau Dom sebagai kota tua dan hari ini Pulau Dom, Kota Sorong dan sekitarnya telah menjadi sebuah provinsi baru. Dan kita pemuda sudah harus jemput bola. Sehingga kita membentuk yang namanya Persaudaraan Pemuda Papua Barat Daya dan kita coba untuk memulainya dari gerakan kepedulian pemuda terkait dengan silaturahmi untuk saling mengenal di antara kita sesama Pulau Dom. Lalu kemudian gerakan mengenal lingkungan, yaitu dengan jalan keliling Dom kita dapat mengenal satu titik ke titik yang lain. Lalu kemudian kita barengi juga dengan kepedulian terhadap dengan kebersihan, yaitu sampah. Sampah yang telah dikumpulkan akan dikirim ke Kota Sorong dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Selain aksi bersih-bersih, pemuda dan masyarakat juga melaksanakan senam bersama guna meningkatkan kesehatan dan menjalin keakraban. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pantai Dela Tambrau, surga baru peselancar. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan.
Saudara, pantai memang selalu punya daya tarik tersendiri, apalagi pantai yang memiliki ombak cukup tinggi seperti Pantai Dela yang terletak di Kabupaten Tambrau bisa menjadi rekomendasi wisata baru khususnya Anda pecinta selancar. Pantai Dela yang terletak di Distrik Silengkai, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, menjadi salah satu destinasi wisata potensial yang dapat memanjakan para peselancar asal Indonesia maupun luar negeri, karena pantai ini terkenal dengan ombaknya. Untuk mengakses Pantai Dela, wisatawan bisa menggunakan moda transportasi darat dengan menggunakan mobil double gardan, karena sepanjang perjalanan akan melewati perbukitan dengan waktu tempuh 3-4 jam. Sepanjang jalan menuju ke Pantai Dela, wisatawan juga akan disuguhkan dengan pemandangan alam perbukitan dan hutan Kabupaten Tambrau yang masih asri dengan udara sejuk. Pantai surganya peselancar ini berada di dalam perkampungan Dela dan masih jarang dikunjungi oleh wisatawan. Pantai yang dijaga oleh masyarakat setempat ini sangat potensial untuk dilaksanakannya event peselancar internasional, karena ketika air pasang, ombaknya bisa mencapai 3 hingga 4 meter. Selain terkenal dengan ombaknya, Pantai Dela ini setiap tahun sekali, khususnya pada bulan April hingga Mei, akan didatangi penyu belimbing untuk bertelur, karena tidak terdapat karang pada laut Pantai Dela. Belum lagi terdengar kicauan beberapa jenis burung yang bermain sepanjang pantai. Menurut Kepala Kampung Dela, pantai ini beberapa kali sempat dikunjungi wisatawan asing untuk menyelam, menyaksikan wisata sejarah satu pesawat Amerika yang pernah jatuh saat Perang Dunia Kedua. Menarik di pantai kami Dela ini yaitu ya pandangan ombak, terus kalau bulan April itu penyu juga naik, penyu belimbing, bahkan penyu kecil-kecil. Wisata juga datang karena ada pesawat yang jatuh, pesawat yang dulu Amerika yang dulu Perang Dunia Kedua sempat jatuh, jadi mereka juga datang untuk tengok di laut dekat saja. Menyelam ya? Ya. Diharapkan pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk mengembangkan wisata Pantai Dela agar ramai dikunjungi wisatawan dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Nah saudara, bagi Anda yang penasaran dan ingin melihat wisata pantai ombak, surganya para peselancar ini, bisa berkunjung langsung ke Pantai Dela Tambrau. Flora Batlayeri, Kompas TV, Tambrau, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong sepekan episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen terpercaya.